Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selsa Kwina El Paradisa dari kelas PPAE bersama rekan saya Faruk Maksum Ali akan mempresentasikan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai praktek tarjamah 1. Dan untuk kelompok kami mendapat judul yaitu At-Tarbiyatul Islamiyatu. Simak baik-baik ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum saya akan membacakan terjemahan yang sudah saya buat, yang pertama di sini saya akan membacakan berikut yang sudah diharokatin ya. Ya, tahtal unwan at-tarbiyatul islamiyatu. Kalimatut tarbiyati minal mufradatil asliyati fil lughatil arabiyyah tushiru ma'ajimul lughati ila anna kalimata tarbiyatin masdarun lil fi'li rabba yurabbi wa huwa fi'lu mazid bitad'if wa mujarraduhu roba au robaba wa yadullu ala tanmiyati wat tahdhibi wat taqwiyati wal muhafadhati wa uluwi sya'ni. Hadzal fi'lu yushiru ila numuwi wa ziyadati wan numuwu huna qad yakunu numuwan kamiyan wa qad yakunu numuwu naw'iyan wat tarbiyatu fi ma'na hal lafdhihi turadifun numuwan naw'iyah awi ammal makna istilahi litarbiyati faqad jaa fi qawami sitarbiyati annaha ta'ni tanmiyatul wadhaifil jismiyati wal aqliyati wal khuluqiyati hatta tablugha kamalaha an tariqit tadribi wat tathqifi wat tarbiyatul islamiyatu huwa an-nizamut tarbawil sabiqu minal Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyah wal hadifu ila tansyiatil muslimi wa tawjihihi wa riayati jawanibi numuwihi li bina'i sulukihi wa i'dadihi li hayatid dunya wal akhirah walladhi iqtaradallahu 'alal murabbina min aba'il mas'ulina ayakhudhu bihi wahdahu duna ghairahu minal andimatil ukhra. Ya, sebelumnya perlu diketahui teman-teman bahwa untuk metode yang saya pakai dalam menerjemah ini lebih banyak ke dalam metode subtraction atau pengurangan, di mana strategi ya. Subtraction ini merupakan salah satu strategi struktural yang berupa pengurangan elemen struktural di dalam bahasa sumber. Karena menurut saya ini juga lebih mudah untuk saya ya pribadi, karena bisa menggabungkan dari makna-makna yang susah gitu ke dalam satu makna yang bisa lebih mudah dipahami. Oke, yang pertama ini dari judulnya dulu ya, At-Tarbiyatul Islamiyah. At-Tarbiyatul Islamiyah di sini diartikan sebagai pendidikan Islam. Gitu. Oke, masih ingat ya untuk materi yang kemarin baru saja dibagikan oleh dosen BMK ya, atau makna Jawi Ustaz Kasanun mengenai tarbiyah, yaitu mengenai pendidikan. Ya, di sini kalimatut tarbiyati minal mufradatil asliyati fil lughah arabiyyah. Jadi kata tarbiyah ini merupakan salah satu kosakata asli dalam bahasa Arab. Di sini ada, bisa kita ketahui ada asliyah ini ya, kata-kata asli. Mufradat adalah kosakata asli fil lughatil arabiyyah. Jadi secara harfiahnya saya artikan seperti itu. Wa tushiru ma'ajimul lughati ila anna kalimata tarbiyatin masdarun lil fi'li rabba yurabbi. Jadi
Tushiru di sini bisa kita artikan menunjukkan. Kalimat tarbiyah masdarun. Jadi dia itu masdar dari fi'il robba yurabbi. Robba yurabbi ini kalau misalnya ini namanya tad'if ya, fi'il mazid tad'if. Kalau misalnya dimujarotkan jadinya bisa roba atau robaba. Karena di sini ada tasdidnya. Nih, robba yurabbi. Jadi banyak ada 2. Gitu, bisa dibilang gitu. Jadi kata tarbiyah tadi merupakan salah satu kosakata asli dalam bahasa Arab. Kalau misalnya ditinjau dari kamusnya, ini menunjukkan kalau misalnya pendidikan ini bahwa kata pendidikan berasal dari verb atau kata kerja robba yurabbi, yaitu kata kerja tambahan, mazid tambahan, at-tad'if berulang. Sedang mujarotnya ya ini tadi apa? Roba au robaba. Dari segi mujarotnya seperti itu. Yadullu ala tanmiyati wat tahdhibi wat taqwiyati wal muhafadzati wa uluwi sya'ni. Nah, kata tarbiyah ini tadi menyiratkan atau menunjukkan juga bisa pada pertumbuhan. Nah, ini at-tanmiyah pertumbuhan, at-tahdzib perbaikan, al-taqwiyah penguatan ya. Wal muhafadzati wa uluwi sya'ni. Wal muhafadzah ini penjagaan juga bisa diartikannya penjagaan, dan di sini al muhafadzatu wa uluwi sya'ni, atau kalau saya mengartikannya di sini penggapaian keinginan yang tinggi ya. Keadaan yang tinggi, keinginan yang tinggi, atau dalam arti lainnya saya mengartikannya adalah cita-cita. Hadzal fi'lu yushiru ila numuwi wa ziyadati. Jadi kata kerja inilah yang menunjukkan pada pertumbuhan dan pertambahan. Aziyadah tadi artinya kan tambah, anumu artinya tumbuh gitu. Wa numuwuhuna, dan pertumbuhan yang dimaksudkan di sini adalah qad yakunu numuwan kamian. Nah, di sini karena kamian itu saya bingung mengartikannya, jadi saya menggantinya menjadi kamilan. Saya nggak tahu ini tipu atau gimana, tapi sejauh ini saya mengartikannya sebagai kamilan. Jadi pertumbuhan itu yang dimaksudkan sudah menjadi pertumbuhan yang kamil atau sempurna. Jadi pendidikan tadi adalah mengalami pertumbuhan dan juga pertambahan sampai dia menuju sempurna. Pertumbuhannya ini adalah pertumbuhan yang sempurna. Qad yakunu numuwu naw'iyan. Nah, pertumbuhannya ini tadi sudah menjadi bermacam-macam. Kemudian wa tarbiyatu fi makna hal-lafzi turadifu namu wa naw'iyya. Pendidikan dalam arti idiomatik ini disebut atau dimaksud dengan pertumbuhan yang bermacam-macam. Atau amal maknal istilahi litarbiyati faqad jaa fi qawami sitarbiyati annaha ta'ni tanmiyatul wadha'i fil jismiyati wal aqliyati wal khuluqiyati hatta tablugha kamalaha an tariqit tadribi wat tafqifi. Jika diartikan secara istilahnya ini atau dalam artian kamus-kamusnya itu atau diambil dari kamus pendidikan ya, itu adalah pertumbuhan fungsi-fungsi jasmani ini loh. Jadi ini qad jaa fi qawami sitarbiyati atau kamus pendidikan
itu sudah menyiratkan bahwasannya tanmiyatu atau pertumbuhan wadhaifi. Wadhaifi ini jika kita artikan secara harfiahnya jamak min wadhifatin ya kalau nggak salah, itu tugas. Tapi kalau di sini kita mengartikannya bukan tugas, tapi kita bisa mengartikannya dengan fungsi. Jadi pertumbuhan atau perkembangan fungsi pertumbuhan atau perkembangan fungsi-fungsi ini di sini ada fungsi-fungsi jasmani atau fisik, akliyah wal akliyah dan akal atau mentalnya, dan wal khuluqiyah dan akhlak atau moralnya. Hatta tablugha kamalaha an tariqi tadribi wat tathqifi. Nah, hatta di sini kan sampai, telah sampai, tablugha sampai gitu. Sampai pada kesempurnaan, kamalun itu sempurna ya, sempurna. Kalau kita artikannya secara harfiahnya antariqi gitu, dengan jalan tadrib buat tahqif. Tadrib itu kan pelatihan dan pendidikan. Nah, ini untuk tahqif ini kalau thaqafah gitu kita bisa artikannya budaya atau kultur. Nah, di sini kalau saya mengartikannya tadi ya, ini tanmiyatu, dari situ pertumbuhan fungsi-fungsi jasmani atau fisiknya, akal atau mental, dan akhlak atau moral sampai pada untuk mencapai kesempurnaan. Untuk sampai kesempurnaan melalui pelatihan dan penerapan budaya atau kultur, pendidikan budaya atau kultur. Wa tarbiyatul islamiyatu huwa an-nidhamu tarbawiyul munbathiqu minal Qur'anil Karimi wa sunnatin nabawiyah. Jadi pendidikan Islam adalah sistem. Nah, jadi an-nidham itu biasanya kalau kita mengartikannya aturan juga bisa ya. Di sini saya mengartikannya sebagai sistem. At-tarbawi sistem atau aturan juga boleh. An-nidhamu tarbawi munbathiqu. Jadi aturan pendidikan munbathiqu minal Qur'anil Karim, yang bersumber atau sesuai dari Al-Qur'anul Karim dan sunnatun nabawiyah atau sunnah Nabi gitu. Wal hadifu atau tujuan ya, hadifu tujuan ila tansyiatil muslimi wa taujihihi. Nah, tansyiah di sini mendidik al-muslim, kaum muslim, wa taujihi. Taujihun itu menghadapi, bisa diartikannya seperti itu. Jadi kalau saya di sini mengartikannya tujuannya itu tadi ya, tujuan daripada pendidikan Islam adalah mendidik kaum muslim untuk menghadapi sesuatu, atau bisa juga membangun perilakunya dalam membangun perilaku ya. Mana tadi? Ini dalam berangkat wari'ayatu jawani binumuwihi libina isulukihi wa idadihi lihayatai dunya wal akhirah. Nah, di sini masih berkesinambungan menghadapi apa? Untuk menghadapi kehidupan, membangun perilakunya tadi dan mempersiapkannya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ya, hayatun artinya kehidupan. Nah, ini walladzi iqtaradallahu 'alal murabbina min abai wal mas'ulina ayakhudhu bihi wahdahu duna ghairahu minal andimatil ukhra. Nah,
Waladhi, bagi mereka. Iqtarodo di sini saya tadi ini artinya kalau misalnya secara harfiahnya dia itu diartikannya pinjam. Jadi kalau misalnya diitunya dan bagi mereka yang sudah Allah beri pinjami gitu ya, beri pinjam, sudah Allah beri pinjaman. Di sini pinjamannya tapi diartikannya dipercayai. Untuk apa? Alal murabbina, untuk mengasuh atau mendidik, yaitu dari orang tua, abai ini dari orang tua dan pejabat mas'ulin, orang-orang yang bertanggung jawab atau pejabat ya orang yang bertanggung jawab gitu, yang mengambilnya sendiri dan bukan dari sistem lain. Jadi dia benar-benar dipercayai. Kemudian kalau diartikannya di sini mengambil, ya akhudu, mengambil, wahdahu dia sendirian, bihi wahdahu duna ghairuhu, tidak bersama orang lain, minal anti matil ukhro, dan bukan dari sistem yang lain gitu. Nah, kalau misalnya kita artikan keseluruhannya di sini, yaitu pendidikan Islam. Kata tarbiyah itu tadi berasal, kata tarbiyah adalah kosakata asli dalam bahasa Arab dan menunjukkan pada bahwa pendidikan ini berasal dari kata kerja robba yurabbi, dan dia ini adalah fi'il mazid dengan tasdid dan fi'il mujarabnya adalah roba au robaba atau robaba, wa yadullu ala tanmiyati, dan mengarah kepada pertumbuhan, pendidikan, pengukuhan, penjagaan, dan tingginya keadaan gitu. Kita tadi mengartikannya cita-cita ya. Nah, kata kerja ini mengarah kepada pertumbuhan dan perkembangan. Dan pertumbuhan di sini yang dimaksudkan adalah pertumbuhan yang sudah sempurna ya, dan pertumbuhan yang bermacam-macam. Pendidikan dalam arti bahasa ini bermaksud kepada pertumbuhan yang bermacam-macam. Sedangkan makna istilah untuk tarbiyah ini sudah terdapat di Kamus Pendidikan, bahwa pendidikan berarti menumbuhkan fungsi fisik, akal, dan akhlak sampai sempurnanya dari segi pembiasaan dan budaya. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang diambil dari Al-Quran dan hadis, ya, sunnah nabawiyah tadi, dan bertujuan kepada pendidikan muslim dan cara menghadapinya serta pengasuhannya, di samping pertumbuhan untuk membangun adabnya dan persiapannya untuk menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah telah titipkan, dan yang telah Allah titipkan kepada para pendidik, yaitu dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang bertanggung jawab atau berwenang untuk mengambil metode pendidikan tersendiri. Itulah hasil terjemahan dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh saudara Faruk Maksum Ali. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.